Silakan Eyang. Yang saya pernah inginkan. Ya Allah, Mas. Ngapain Mas? Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa dan sedulur Marani Misteri dimanapun panjenengan berada. Senantiasa saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan juga barokah, nggih sedulur. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita kembali melakukan explore di hutan karena ada isyarah dari Eyang Saprana. Seperti itu sedulur. Entah ada apa di dalam hutan sana, kita belum diberitahu tugasnya apa, karena Eyang Saprana hanya meminta kami datang ke tempat ini saja. Seperti itu sedulur. Ya, untuk sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih sedulur semuanya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk sedulur semuanya selalu dukung kami nggih sedulur dengan cara like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa di komen hadir dari kota mana saja yang sudah menonton video kami nggih sedulur. Dan jangan lupa diberi hype-nya sedulur nggih. Terima kasih. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke dalam sana lagi. Ini kita lanjutkan ya sedulur, untuk menemui Eyang Saprana. Lebih tepatnya kami disuruh ke hutan ini, tetapi belum diberitahu apa yang sebenarnya Eyang Saprana inginkan. Ya Allah, Mas. Ngapain Mas? Udah. Mulai yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yang. Sangar nemen bok yang bisa salto. Iya. Kaget terku nang apa? Aduh, mau kecetit Yang. Mau kecetit Yang. Ngandel. Jagung isit lah. Jagung. Aduh. Kok sing marah sih? Loh, itu justru salto dewek kok. Aduh. Tadi kayak pengen ngerti pula. Pengen ngerti apa sih? Saya pengen ngerti. Ya anak gue nembok apa keberapa sih? Apa? Lah ya biasa kok. Seret. Oh, sengaja gue. Penting enak kagian kok. Aduh, Pengen baca. Iya kok ini. Oke. Kayak apa maning situ apa maning ke? Sing ngatur. Rezeki wis ana sing naktur. Iya. Oleh lah meteni kowe. Ndek sine. Kuwe mukana. Lah aku kari siji. Janane Yang kowe mbak nyisak nang panjenengan. Ya Rika anu koyo roman yo. Ora. Kamu enggak kebagian yo? Enggak kebagian. Melasi banget. Melasi nah tutut kope lah. Ya yang goyangnya pe lah. Apa kayak kepe? Yang tuh ke rahasia ke. Aja tidak na sama-sama. Iya. Rahasia ya. Kayak kan dari siji ya. Iya. Ke tilang nage. Yang. Kayak gitu carane. Uluk nang dhuwur. Iya. Kocok. Kayak tilang. Ini bukan sihir ya. Iya. Kena nyong jekot dewek. Nang omahe. Kok bisa penuh Yang? Nah, kayak gini sing dimaksud. Nek akeh kan udute wareg. Iya. Kok juga Teng udut ya. tuman. Kamu juga kebagian, saya juga kebagian. Nah, kamu satu. Terus? Ini buat saya lah. Loh, ya pada banyak anu garis siji udut ya. Ya kan kita tak. Jos apa ora? Jos. Nyala tebalik nene nyilirake bae. Nya.
rokok kayak penuh maning ngurus satuku. Matur suwun Yang Saprana. Iya pada tapi aja ngal dinaik kayak gue ya domenggo. Iya, rokok. Iya. Bakul rokok kayak tutup. Konyong nek kayak gue carane. Kayaknya jelek sumet enak kapur ya. Coba saya nyalain. Kamu tidak menjelaskan sih. Saya kan bahasa Jawa, belum. Oh iya, lupa Yang. Belum lancar bahasa Indonesia ini aja masih. Tapi tadi banyak bahasa Indonesianya, belum tak gitu, belum ketranslatein. Ya jadi sih nonton anu wong ado. Iya. Ya, Yang nonton kan jauh-jauh. Kira Yang. Gimana Yang rasanya Yang? Rasanya ya kayak bako. Bako de obar. Bako di Sumet. Sangit. Sangit bahasa Indonesianya apa maningki? Anu. Ya kayak gue lah ya. Bau nggak enak. Tapi ya lumayan. Lumayan lah. Nah, ini gimana Yang maksud dan tujuan dari Eyang Saprana mengisyaratkan kepada saya dan Putra untuk datang ke hutan ini Yang? Jadi begini, saya disuruh oleh Eyang Kadim. Disuruh untuk bilang kepada kalian, katanya Eyang Kadim ingin bertemu, ingin berbicara kepada kalian berdua. Seperti itu. Makanya kalian saya suruh ke sini. Yang Kadim kangen katanya, ingin melihat cucunya. Itu kalau boleh tahu ya, Yang Saprana, itu benar-benar hanya mau bertemu saja atau ada sesuatu yang Saprana tahu? Yang nggak tahu. Ya nanti ketemu sama Yang Kadim. Ketemu sama Yang Kadim aja nanti. Udah apa ya kira-kira ya? Ya nggak tahu lah, jangan tanya saya hanya diamanahkan itu. Deg-degan saya kalau Yang Kadim biasanya hal-hal serius gitu loh Yang. Saya hanya diamanahkan oleh Yang Kadim supaya berbicara pada kalian. Yang Kadim ingin bertemu seperti itu. Menyampaikan pesan dari Yang Kadim bahwa Yang Kadim ingin bertemu dengan saya dan juga Putra. Nah iya benar gue kayak gue. Mohon maaf ya sedulur karena Yang Saprana bahasa Indonesianya masih belepotan. Ini juga alhamdulillah sudah perkembangan ya Yang ya. Perkembangan bahasa Indonesianya lumayan. Nanti juga lama-lama. Ya sinau kok nang anu. Wis tekan asrama gede. Kok tempatnya si kae pada sih. Siapa? Si Sunilar karo Wira karo Darsa. Gue. Kalau kotor kok. Apa nih kotor? Ini kameranya jadi yang nggak terlihat ganteng. Udah ya delapnya tak kelap nang di sing kamera ndik kayak. Ini yang ini nih. Iya. Ya delap di setnya anu tangannya pada bae kotor. Jadi wis tekan asrama kok menampung ya kayak gue lah ya. Fresh. Tapi wis pada baik-baik sih kok, wis manut kok. Nyong seneng banget nek. Pada dididik, pada manut nyong seneng. Darsa berarti Darsa. Darsa gimana Darsa? Darsa ya masih di situ. Enggak maksudnya dari sikapnya itu loh. Ya udah, lumayan sih udah digembleng sama saya sih. Itu keplak. Keplakin dasek, cedak. Nangis orang yang? Lah gerung-gerung. Ngorong-ngorong, teriak-teriak. Teriak-teriak. Iya. Tapi enggak, kenang kok. Bisa buat bantu-bantu lah. Bantu-bantu kalian ntar kalau ada yang tambahan kuat ya. Tambahan tenaga begitu ya. Iya bos. Amunisinya yang emang top ya, banget. Jos banget oh. Yang anak temani deh, itu yang Kadim. Langsung temani baik ya. Langsung baik temani. Okay. Ya yang lu nggak dijet mau, anu ganggu. Yang anu awe amanah tuh gue ring kepada. Oh iya. Hanya memberi amanah pada kalian saja supaya bilangin lah gitu ya. Apa sih ngomongin? Anu menyampaikan. Menyampaikan. Ingin bertemu katanya. Siap. Ya. Makasih ya Yang ya. Itu rokoknya mau diwarisin apa dibawa? Kayak Kontutut Putra baik. Kontutut Putra. Iya. Ya wis. Ya. Anu, Assalamualaikum. Salam. Kita mau bertemu Yang Kadim ini Mas Putra.
ayo lanjut mas. Sini saya yang pegang kamera mas. Kita sudah merasakan adanya kedatangan Eyang Kadim ya. Udara sudah semakin sejuk dan juga ada bau yang sangat wangi lur. Subhanallah. Eyang Kadim seperti ini lur. Sepertinya ya bener ya mas ya. Assalamualaikum Eyang. Jika ingin menyampaikan sesuatu, masuklah ke dalam raga saya Eyang. Silakan Eyang. Astagfirullahaladzim. Silakan duduk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian berdua? Alhamdulillah saya dan Putra selama ini baik-baik saja yang. Bagaimana dengan kabar Eyang Kadim? Ya, saya juga baik-baik saja. Namun perlu kalian ketahui ya semua. Sini lebih dekat biar suaranya terdengar jelas. Begini, cucu-cucu dari cahaya. Apakah mustika Nurkolbu yang Eyang berikan kepada kalian sudah dimanfaatkan dengan baik? Alhamdulillah yang sesuai dengan amanah Eyang Kadim, kami sudah menerapkan apa yang Eyang sampaikan kepada kami. Sudah mengamanahkan amanah yang Eyang berikan kepada saya dan juga Putra. Sudah kau jadikan alat untuk berzikir? Sudah. Dalam bentuk tasbih untuk sementara ini ya. Ya, bagus. Apakah dari kerabat atau saudara-saudara kalian ataupun orang lain ada yang ingin memenang daripada mustika tersebut? Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada beberapa orang yang atau kerabat kami, saudara kami memaharkan mustika Nurkolbu itu ya. Baguslah. Baiklah jika begitu ya. Bagus. Tapi tolong simak baik-baik penjelasan dari Eyang ya. Siap yang. Kami akan mendengarkan perihal dari yang sampaikan ini ya. Ya, di antara rahasia yang terpendam dalam diri insan tersimpan sebuah permata yang tak ternilai. Ia bukan dari bumi, bukan pula dari langit, namun dari cahaya yang lahir sebelum Adam dicipta. Itulah Nurkolbu, cahaya hati yang menjadi tempat Allah memandang pada diri hambanya. Mustika Nurkolbu bukanlah sekedar batu, bukan pula tasbih yang sekadar berbutir kayu. Ia adalah penyimpan rahasia nur, tempat di mana energi ketuhanan berdiam, menunggu untuk dibangunkan oleh zikir seorang salik yang benar-benar mencari Tuhan, bukan mencari dunia. Barang siapa
memegang mustika Nur Kolbu dengan hati yang suci, maka bergetarlah jagat kecil di dalam dadanya. Karena setiap butirnya membawa napas rohani dari alam yang berbeda. Ia menjadi cermin bagi hati yang gelap dan lentera bagi roh yang tersesat. Tatkala engkau berzikir dengan mustika ini, jangan sekedar menyebut nama, tetapi biarkan namanya menyebutmu kembali. Biarkan setiap Allah yang terucap menjadi langkah menuju keheningan yang tak berujung. Di sanalah Nur Kolbu memancarkan cahayanya, menembus dinding-dinding nafsu dan tabir dunia. Hati yang telah disentuh oleh Nur Kolbu tak lagi mengenal gelisah, tak lagi haus akan dunia, sebab ia telah meminum dari sumber ketenangan ilahi. Dalam makrifat yang dalam, mustika Nur Kolbu menjadi tali penghubung di antara zikir dan zat zik. Ia menyucikan niat, menghapus noda batin, dan menumbuhkan bunga-bunga makrifah di taman jiwa seorang pencari. Barang siapa istiqomah dengannya, wajahnya akan bersinar dengan cahaya kedamaian. Lisannya lembut, karena terbakar oleh cinta, dan langkahnya ringan karena dipimpin oleh malaikat penjaga hati. Mustika ini bukan untuk orang yang ingin kesaktian. Camkan itu. Mustika ini bukan untuk orang yang ingin kesaktian. Siap, ya. Bukan pula untuk mencari pangkat atau pujian. Ia hanya akan terbuka bagi mereka yang siap meniadakan diri, yang mengerti bahwa dalam tiadanya seorang hamba, di sanalah Tuhan menampakkan adanya. Maka genggamlah mustika Nur Kolbu bukan dengan tanganmu, tetapi dengan jiwamu. Sebab tangan bisa meletakkannya, namun jiwa yang telah bersatu dengannya takkan pernah kehilangan. Mustika Nur Kolbu adalah cahaya yang tak padam, sumber ketenangan yang tak tergoyahkan. Siapa yang menemuinya, ia telah menemukan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Inilah mustika Nur Kolbu, cahaya yang menembus malam hati dan menuntun ruh menuju hadiratnya. Sampai sini kalian berdua sudah paham? Paham, ya. Jadi kalian berdua boleh memaharkannya, tetapi carilah
orang yang benar-benar mempunyai amanah dan juga mempunyai istiqomah yang tinggi. Siap ya. Berarti tidak sembarangan orang bisa memaharkan mustika Nurkolbu ini begitu ya? Ya, kalian harus bertanya dulu kepada saya. Siap. Apakah orang yang ingin memaharkan tersebut benar-benar amanah atau tidak? Hasil dari pemaharan mustika Nurkolbu kalian sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Siap. Jangan disumbangkan semuanya. Separuhnya kalian sumbangkan kepada orang yang kurang mampu. Di sini saya ingin melihat bagaimana hasil yang sudah kalian buat, seperti apa. Saya ingin melihat. Apakah kalian bawa tasbihnya? Mungkin di tasnya Mas Putra. Di dalam sini. Betul. Saya izin ambil ya. Goyang. Ini. Iya, iya. Itu berjumlah 99 ya. Karena pengaplikasian yang paling sederhana untuk menggunakan mustika Nurkolbu agar bisa digunakan untuk berzikir adalah tasbih ya. Makanya ya, ini sudah bagus. Kalian jadikan seperti ini bagus ini. Bagus sekali. Gunakanlah mustika Nurkolbu ini untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Siap ya. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Baik ya. Seperti itu. Ini bagus kalian merangkainya dengan cara yang sederhana namun indah dipandang. Semoga rangkaian itu menggambarkan keindahan dari Nurkolbu itu sendiri ya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih sudah bisa memegang amanah ini dengan baik. Kalian apakah sudah mengerti daripada perkataan Eyang? Sudah ya. Sudah. Sudah. Ini kalian maharkan ya. Masih kan, masih banyak kan? Masih banyak ya. Masih banyak. Kalian maharkan tasbih ini hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ya. Jangan kalian jadikan tasbih ini untuk bersekutu ataupun untuk melakukan hal-hal jahat. Gunakanlah hanya untuk kebaikan, untuk menolong sesama bangsa kalian, bangsa manusia. Seperti itu saja ya. Iya ya. Ya, apakah ada yang perlu ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi, ataupun ada hal lain yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk dari mustika Nurkolbu saya sudah paham yang, dan insya Allah kami akan melanjutkan amanah itu. Tetapi kami masih memiliki satu pertanyaan lagi ya. Ya, silakan bertanya. Tentang minyak arum kembang ya. Minyak arum kembang. Betul. Apakah mungkin saya masih memilikinya itu untuk persediaan saya dan juga putra? Itu kalian masih ada berapa? Hanya tinggal satu ya. Hanya ini saja ini. Iya. Tinggal satu botol buat pegangan kalian. Buat pegangan. Apakah masih ada yang ingin daripada minyak arum kembang tersebut? Beberapa masih ada yang menanyakan yang ingin menggunakannya ya sesuai dengan apa yang bisa didapatkan dari arum kembang itu. Berarti masih ada
daripada kerabatmu ataupun daripada orang lain yang ingin memaharkan daripada arum kembang. Seperti itu. Iya betul. Lebih tepatnya ingin menggunakan minyak arum kembang untuk dalam hidupnya itu ya. Ya jika masih ada yang ingin, nanti Eyang kasih kalian berdua lagi. Cuman tidak banyak. Tidak banyak, seperlunya saja. Ya. Iya yang. Saya tidak kasih di tempat ini. Nanti saya kasih langsung. Saya taruh di rumah Putra. Baik, ya. Seperti itu. Intinya niat kami bukan untuk berjualan ya sedulur. Niat kami itu menolong sesama sesuai yang disampaikan oleh Eyang Kadim. Jadi apapun bentuknya, jika kalian ingin memaharkan pun kami harus bilang dulu ke Eyang Kadim, begitu ya Yang ya. Iya. Makanya arum kembang saya tanyakan karena beberapa penonton kami atau sedulur semuanya itu ada yang membutuhkan minyak arum kembang, makanya kami sampaikan ke Eyang Kadim dan alhamdulillah Eyang Kadim mengizinkannya, tetapi hanya beberapa saja sedulur. Jadi yang benar-benar membutuhkannya nanti silahkan hubungi Mas Putra. Ya nanti saya berikan bentuk yang sudah jadi saja. Sudah jadi minyak begitu Yang? Ya. Nanti saya taruh di dalam rumahnya si Putra. Seperti itu. Biar kalian tidak repot-repot untuk mengekstraknya kembali. Siap ya. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup Yang. Jika memang yang merestui untuk minyak arum kembang itu, maka kami akan menghubungi para penonton kami yang membutuhkan atau saudara kami yang membutuhkan minyak arum kembang itu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kalian tanya Eyang dulu. Seperti itu ya. Ya sudah, jika tidak ada yang ingin disampaikan kembali, Eyang pamit. Saya hanya kangen kepada kalian sebenarnya. Sudah lama tak berjumpa. Saya juga, ya kenapa yang tidak pernah muncul kembali setelah. Ya karena saya ada mempunyai kesibukan tersendiri. Ya, kami juga mengerti tentang hal itu. Dan terima kasih karena menyempatkan waktu untuk bertemu saya dan juga Putra. Serta menyapa para penonton kami. Begitu ya. Ya, ya sudah. Eyang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Udah kameranya kotor lagi kok. Alhamdulillah. Begitu Mas Putra. Saya sudah mendengarkan wejangan dari Eyang Kadim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sedulur. Kita direstui, maksudnya diperbolehkan untuk memaharkan ini ataupun nanti dikasih minyak Arum kembang. Nanti juga sudah dikasih sama Eyang Kadim, kita akan posting ya Mas ya. Kita akan posting. Soalnya masih ada yang bertanya seperti itu loh yang Mas. Iya, masih banyak sedulur yang membutuhkan. Jika kami berniat berjualan, mungkin kita bisa palsukan ya Mas ya. Tapi karena niat kita menolong sesama, maka kita harus menanyakan hal ini kepada Eyang Kadim. Karena beliau yang memberikan amanah Nur Kolbu dan juga minyak arum kembang sedulur. Kita akhirnya apa aja Mas? Akhiri dulu ya. Ya mungkin malam ini, ya mungkin malam hari ini hanya seperti ini saja explore kita pada malam hari ini sedulur. hanya bertemu dengan Eyang Kadim dan juga kita Eyang Saprana. Gak dikasih misi tadi ya. Ya berarti seperti ini aja dulu. Monggo jika ada yang ingin memaharkan ataupun
ingin mempunyai tasbih Mustika Nur Kolbu ataupun ya nanti jika sudah ada ready minyak kalung kembangnya kita infokan kepada seluruh semuanya ya. Ini kita cuma tinggal ini saja sih, satu stok sama saya. cuma tinggal stoknya ini saja. Mana sih? Di depan mungkin. Cuma anak duit ya. Cuma tinggal ini saja satu, makanya dari itu Diangkat tadi dulu mas. Diangkat. tinggal ini sih gini juga udah nggak full itu loh, makanya pegangan dulu. iya saya meminta ya Mas Tio meminta kembali ataupun apa amanah dari Dan alhamdulillah direstui juga ya. alhamdulillah. Dan ya yang ingin memaharkan Mustika Nur Kolbu namun belum direstui oleh yang kadim harap bersabar ya sedulur. Iya, Lebih ikhlaskan dan bersihkan hati kalian kembali dan luruskan niat kalian menggunakan Mustika Nur Kolbu. jangan ini. semata-mata apa namanya membeli ini hanya untuk saya gitu loh. Niatkan niat kalian memaharkan ini untuk bersedekah seperti itu sedulur, biar kalian itu mendapat ridhonya seperti itu. Niatkan untuk bersedekah, jangan niatkan untuk membeli, niatkan untuk bersedekah Iya. jika ingin memaharkan begitu. Biar lebih dipermudah jalannya Ya, jangan niatnya saya kepengin karena ini bagus, belilah. karena ini punya keuntungan tidak. Jangan sedulur. niatkan hanya saya ingin bersedekah lah, hadiahnya ini seperti itu saja gitu lur. Jangan niatkannya untuk ya yang jelek-jelek lah gitu ya sedulur. Apalagi sampai mempersekutukan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan jadikan benda atau apapun itu memiliki kekuatan gitu loh. Kekuatan sesungguhnya itu ada di dalam diri kalian masing-masing yang diberikan oleh yang Allah diberikan Subhanahu wa oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda maupun apa itu hanya sebagai perantara saja. Iya, seperti itu lur. Dan niatkan sekali lagi, niatkan untuk bersedekah seperti itu. Soalnya kami juga ya sebagian hasil dari pemaharan mustika ini kita sumbangkan gitu lur. Ya mohon maaf tidak di video, takutnya jadi ria atau apa gitu lur. Mohon maaf, takutnya dikira wih ini orang baik banget nih sedekah nih itu, takutnya kayak gitu kan, jadinya tidak bermanfaat gitu loh. Terus yang ini memaharkan juga yaitu seperti Mas Putra benar, niatkan untuk bersedekah. Kalau kami niatnya berjualan mungkin kami sudah kaya ya Mas ya, kaya monyet ya sudah guys dulu, untuk malam hari ini kita akhiri saja sampai di sini. Bila ada pertanyaan ataupun ada apa pengen curhat atau apalah, boleh banget. Kalau pengen curhat atau apa boleh WA saya pribadi kok, bukan WA bisnis, bukan WA admin, bukan WA apa, ini WA pribadi saya di nomor 0858 0118 3065. Boleh untuk curhat ataupun untuk apalah, untuk keluhan apa, ada masalah apa, boleh. Siapa tahu saya ataupun Mas Tio bisa menolong seperti itu loh. Membantu sebisanya, sebisanya, semampu kami. Siapa tahu berjodoh seperti itu. Namanya ikhtiar tidak namanya ikhtiar begitu loh. Ya sudah guys dulur, untuk malam hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki guys dulur. Amin amin ya rabbal alamin. Ya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.